Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insu dengan NIM C1B1230010, mahasiswa program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Baik, dalam video ini saya akan membahas isu penting yang ada di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Baik, langsung saja. Morosi dikenal sebagai salah satu pusat industri pertambangan, terutama pertambangan nikel dan industri silmer, seperti yang dibangun oleh PT Virtudargo Nikel Industri (VDNI) dan perusahaan lain di wilayah tersebut. Aktivitas ini membawa perubahan besar terhadap tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan lingkungan di wilayah Morosi dan sekitarnya. Baik, langsung saja di aspek pertama, yaitu aspek sosial. Aspek sosial terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu perubahan pola hidup masyarakat. Keberadaan tambang mengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk aspek budaya dan kehidupan sosial secara umum. Aktivitas industri dapat menggeser interaksi komunitas yang awalnya kuat menjadi lebih individualistis karena orientasi pada pekerja industri. Kedua, perubahan struktur sosial. Industri tambang sering menarik pekerja dari luar sehingga terjadi perubahan komposisi sosial serta potensi konflik antar penduduk lokal dan migran. Nilai-nilai tradisional masyarakat juga dapat berubah seiring modernisasi dan gaya hidup baru. Ketiga, yaitu ketimpangan sosial. Walaupun lapangan kerja tersedia, tidak semua warga lokal dapat terserap optimal karena keterampilan teknis yang dibutuhkan seringkali tinggi, sehingga manfaat sosial tidak merata. Pengangguran tetap menjadi persoalan karena sektor pertambangan lebih banyak menggunakan modal besar dan teknologi daripada tenaga kerja lokal. Aspek kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertumbuhan ekonomi lokal. Aktivitas pertambangan seperti silmer dan pengelolaan nikel dapat meningkatkan pendapatan daerah, investasi dan pemasukan daerah lewat pajak dan retribusi. Kedua yaitu peluang kerja. Industri tambang membuka peluang kerja formal terutama bagi pekerja muda, teknis atau tenaga terampil lainnya. Namun, jumlah pekerja lokal yang terserap tidak selalu signifikan jika dibandingkan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, ketergantungan terhadap tambang. Perekonomian lokal semakin bergantung pada sektor pertambangan, sehingga sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan melemah. Di daerah lain seperti Morowali, hal ini menyebabkan sektor lain terpinggirkan secara ekonomi. Keempat yaitu perubahan mata pencaharian. Petani di beberapa desa Morosi mengalami perubahan pendapatan dan mata pencaharian karena lahan pertanian terpakai atau terganggu oleh aktivitas pertambangan. Ada yang pendapatannya meningkat tetapi tidak sedikit yang menurun. Aspek ketiga yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kerusakan lahan dan penggunaan lahan. Aktivitas pertambangan memerlukan pembukaan lahan yang cukup luas untuk pertambangan dan fasilitas pendukung, menyebabkan perubahan tata guna lahan. Kedua, pencemaran dan degradasi lingkungan. Limbah, debu, dan limbah tailing dari tambang bisa mencemari sumber air tanah dan permukaan, mengganggu kualitas air serta kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitar. Hal serupa pernah terjadi di daerah lain di Sulawesi Tenggara terkait pencemaran sungai dan kualitas udara, debu, dan juga terdampak pada kesehatan masyarakat, terutama gangguan pernapasan jika tidak ada imigrasi yang efektif. Ketiga, penghancuran habitat, penebang lahan dan pengadilan penyebabnya hilangnya vegetasi dan habitat alami berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Studi di kawasan tambang lain menunjukkan hilangnya kemampuan hutan menyerap korban dan mengatur iklim setempat. Keempat, gangguan irigasi dan pertanian. Di beberapa desa, kanal atau jaringan irigasi terganggu akibat aktivitas industri, penghambat produktivitas pertanian.
Jadi dari beberapa aspek positif dan negatif, sosial lapangan kerja, modernisasi ketimpangan, perubahan nilai budaya, ekonomi peningkatan, pendapatan dan investigasi ketergantungan ekonomi, sektor tradisional melemah, lingkungan degradasi, lahan, pencemaran air dan udara, kerasukan habitat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.